Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pandi Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tabel di Microsoft Word. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan membuat tabel nilai ujian sekolah dan ujian nasional. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa macam garis yang kita gunakan dan ada sedikit pewarnaan ya. Dan di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Bagi kalian yang menggunakan Word versi terbaru 2016 ataupun 19, kalian jangan khawatir, caranya hampir sama, ada sedikit perbedaan, nanti saya berikan perbedaannya ya. Nah, di sini saya juga udah membuat dengan versi Word terbaru. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka dokumen baru. Caranya yaitu Ctrl+N ya. Nanti akan terbuka dokumen baru. Selanjutnya kita atur ukuran kertasnya. Untuk ukuran kertas saya menggunakan A4. Kemudian orientasinya tentu saja landscape ya, karena tabelnya besar. Dan untuk margin kita maksimalkan menggunakan no row. Dan selanjutnya ke home, di sini kita menggunakan no spacing. Nah, yang pertama kita buat dulu judulnya. Nah, di sini judulnya nilai ujian sekolah dan ujian nasional kelas 9C. Langsung saja kita tuliskan. Kita ketengahkan dulu, kemudian tulis menggunakan huruf kapital ya. Nilai ujian sekolah, kemudian dan ujian nasional. Kita enter 2 kali, kemudian paragrafnya kedepankan, kita tulis kelas .29C, kita spasi 2 kali lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Yang perlu kita perhatikan dalam membuat tabel, kita harus menghitung dulu jumlah kolom dan jumlah baris. Nah, kolom itu yang ke samping ke sini, sementara baris itu yang ke bawah ya. Nah, kita hitung dulu yang ke samping ada berapa atau kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kolom dan ke bawahnya ini ada 15 ditambah 1, 2 berarti 17. Nah, kita akan membuat 16 kolom dan 17 baris. Untuk membuat tabel, kita ke insert, kemudian di tabel kita bisa gunakan ini langsung ya. Nah, tapi di sini maksimalnya hanya 10 kali 8. Sementara kita akan membuat 16 kali 17. Nah, jadi kita pilih insert tabel. Di sini kita tuliskan saja 16. Kemudian kita tulis row-nya, row itu baris ya. 17. Kemudian kita oke. Nah, setelah begini, langkah selanjutnya kita akan tuliskan judul-judulnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada nomor, ada no, ada NIM, nama sama laki-laki dan perempuan ya, jenis kelamin. Kita tuliskan ini dulu. Yang pertama yaitu nomor. Nah, untuk berpindah kolom kita bisa klik begini ataupun menggunakan tab ya. Kita tekan saja tab. Nah, selanjutnya NIM, tab, nama, kita tab lagi, laki-laki atau perempuan. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, di sini nilai ujian sekolah yaitu ada beberapa kolom yang dijadikan satu. Kita lihat bawahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kolom dijadikan satu. Nah, caranya kita blok dulu kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik kanan, kemudian pilih yang merge cell. Nah, ini ya, merge cell. Kita klik. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita unduh dulu. Blok sama seperti tadi, kemudian kita ke layout. Nah, pilih yang merge cell, sama saja ini ya. Kita klik saja, nanti akan seperti ini. Ini kita kasih tulisan nilai ujian sekolah. Nah, seperti ini.
kita tulis dalam kurung US. Oke, untuk selanjutnya kita tuliskan yang di bawahnya ya. Di bawahnya yaitu ada matematika, B Indo, B Inggris, IPA, dan juga jumlah. Nah, kita tuliskan. Kita di sini pertama MTK itu matematika, tab B Indo. Kita tab lagi, kemudian B Inggris menggunakan titik ya. B Ing, tab lagi, ada IPA, dan kita tab yaitu jumlah atau JML, kita titik. Nah, ini kita ganti menjadi titik ya, tadi salah, bukan koma. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada nilai ujian nasional, ini sama seperti tadi. Kemudian bawahnya ini persis dengan yang sebelumnya ya, mata pelajarannya. Nah, kita coba buat. Di sini kita blok seperti tadi, ada 5. Kemudian klik kanan, pilih yang merge cell. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan saja teksnya. Nilai ujian nasional. Nah, selanjutnya kita buka kurung US, kita tutup kurung. UN ya, maaf, UN. Nah, untuk yang bawahnya kan ini sama ya seperti depannya. Nah, untuk mempercepat kita blok saja. Kemudian klik kanan, pilih copy. Nah, kita taruh kursor di tabel yang paling depan atau di kolom yang paling depan. Tinggal kita pastekan ya. Klik kanan paste, atau juga ke sini ya, ke home, kita klik paste ini. Nah, maka otomatis ini akan sama seperti yang di depannya. Nah, setelah itu di bagian akhir itu ada jumlah nilai dan rata-rata. Nah, kita tuliskan JML titik enter nilai. Kemudian di kolom selanjutnya yaitu rata-rata, tulis rata. Oke, ke selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu kita menggabungkan dua kolom menjadi satu. Nah, di sini kan ini dua kolom jadi satu, ini dan juga yang belakang ini ya. Nah, caranya sama seperti menggabungkan tadi, kita blok dulu, klik kanan, kemudian pilih yang merge cell. Nah, untuk tahap selanjutnya kita hanya cukup menekan F4 ya, tapi kita blok dulu, kemudian kita tekan F4, nanti otomatis akan menggabung. Nah, F4 ini fungsinya untuk mengulangi apa yang terakhir kali kita kerjakan ya. Jadi kan tadi yang terakhir kita kali kerjakan itu menggabungkan dua kolom ya. Jadi ketika kita tekan F4 otomatis akan terulang. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ini udah semuanya. Nah, selanjutnya kita akan merapikan teksnya terlebih dahulu, karena di sini bisa kalian lihat teksnya ada di tengah-tengah ya. Nah, caranya kita blok semuanya begini. Kalau tidak, ketika kita klik tabel, klik yang pojokan ini ya, nanti otomatis semua akan terblok. Kemudian kita ke layout. Nah, di atas ini ada paragraf atau alignment yang bisa kita atur ya. Kita pilih yang tengah-tengah. Nah, begini. Kalau yang atas juga bisa, tapi nanti tulisannya akan lebih ke atas ya, mepet ke atas. Makanya kita pilih yang tengah ini. Nah, kalau ini sudah semua, tahap selanjutnya yaitu kita mengatur ukuran tabelnya. Nah, untuk mengatur ukuran tabel itu ada 3 macam cara. Nah, cara yang pertama, kita bisa taruh kursornya di garis. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Ini tinggal kita tarik ya. Nah, tapi ketika kita menggunakan cara ini, nanti kolom yang di sampingnya itu akan berpengaruh. Jadi ketika kita tarik ke kanan, yang NIM ini mengecil, yang nomor ini membesar. Nah, itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan ruler. Nah, ruler ini yang ada di atas ini ya. Nah, semisal di sini yang laki-laki yang perempuan ini yang jenis kelamin ingin kita kecilkan. Nah, kita tinggal ke atas saja,
ke tanda yang ini, pagar, kemudian kita klik, kita tarik. Nah, nanti yang di sampingnya tidak akan ikut membesar, tapi seluruh tabelnya akan berpengaruh ya. Coba kita tarik ya ini. Nah, nanti semuanya akan ikut bergeser. Nah, ketika kalian menggunakan ini, ingat yang berpengaruh itu yang sebelah kanan yang kita gunakan. Jadi ketika kalian ingin menggeser atau memperbesar nama, maka gunakan yang ini, jangan yang ini ya, yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, kita menggunakan atau memasukkan jumlah ukuran tertentu pada kolom ya. Nah, saya contohkan saja. Di sini saya blok yang mata pelajaran ini semua kan harus disamakan ya. Nah, kemudian kita klik kanan, lalu pilih yang tabel properties. Nah, setelah itu di bagian kolom, nah ini kita centang ya. Setelah tabel properties, bagian kolom, kemudian ini dicentang. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja ingin berapa senti. Contoh di sini saya 1,5 cm. Nah, kemudian kita oke. Nah, nanti otomatis seluruhnya ini akan berubah menjadi 1,5 cm. Nah, oh iya, untuk kalian yang rulernya belum muncul, kalian tinggal ke view, kemudian ini checklist ya. Nah, setelah di checklist, maka rulernya nanti sudah bisa digunakan. Ketika kalian ukurannya belum cm, kalian tinggal ke file saja, kemudian pilih option. Nah, di bagian advance kalian scroll ke bawah, nanti akan ada display. Mana display? Nah, ini display. Di sini kita menggunakan cm agar mempermudah. Kalau sudah tinggal oke saja. Oke, kita rapihkan dulu ini. Bagian nama kita perbesar. Nah, sampai tabelnya mepet ya ke garis margin. Ini kita geser agar tidak melebihi garis margin. Kemudian geser sedikit ini. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, oke, tahap yang selanjutnya yaitu kita memperbesar garis atau row ya, atau jumlah baris dari atas bawah ini. Tadi kan kolomnya yang samping-samping, kemudian yang ini atas bawahnya. Nah, caranya seperti tadi, ada 3 cara. Cara yang pertama, kita bisa arahkan pada garis ini, kemudian kita geser seperti ini. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan ruler sama seperti tadi, seperti ini. Nah, ini di samping juga ada ruler ya. Ini agak susah, kita klik. Dan cara yang ketiga, kita bisa memasukkan jumlah tertentu seperti tadi. Coba kita blok dulu. Nah, cara mengebloknya kita bisa tekan seperti ini, ataupun kita bisa taruh kursor di depan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini otomatis nanti satu baris itu akan terblok. Ini cara yang cukup cepat yang biasa saya gunakan. Contoh ingin 3 baris, 2 baris, atau berapa baris, tinggal klik saja di depan. Nah, kita klik semuanya ya. Kemudian kita klik kanan, pilih yang tabel properties. Nah, kita ke row. Di sini kita centang yang specific height. Nah, di sini tinggal kita masukkan contoh 0,6 saja. Nanti udah ada perbedaan. Coba kita oke. Nah, maka barisnya antara yang atas sama yang bawah itu akan lebih jauh ya. Nah, itu caranya mengubah, kalian terserah ukurannya mau seberapa. Nah, untuk tahap yang selanjutnya kita bisa lihat di sini kita akan mengubah garisnya. Nah, di sini kan ada garis double dan di tengahnya kita perdekat saja ya. Nah, ini ada garis double ya, bisa kalian lihat. Kemudian di sini juga ada garis putus-putus. Nah, bagian tengah garis putus-putus, kemudian yang atas ini garis double. Kita buat garis doublenya terlebih dahulu. Nah, caranya kita blok dulu yang bawah ini. Kemudian kita klik kanan, pilih yang Word and Shading. Nah, untuk kalian yang pengguna Microsoft Word versi 19, nah seperti ini, kalian ketika kalian blok,
kemudian klik kanan, itu tidak ada border and shading ya. Jadi kalian harus ke home, kemudian ke sini. Nah, kita border and shadingnya ada di sini. Nah, itu versi yang baru ya. Nah, sementara versi yang lama kalian bisa ke home seperti yang versi baru ataupun klik kanan pilih di sini. Nah, karena di sini kita kan ngeblok ini ya. Nah, sementara yang garisnya double itu yang atas ini, maka kita akan menggunakan custom. Nah, selanjutnya kita perhatikan ini yang akan kita ubah, ini garis yang atas. Kita cari dulu garisnya. Nah, kemudian kita klik dan kita klik yang atas ini, karena yang akan kita ubah ini yang atas. Kita klik satu kali, nanti akan hilang. Kita klik lagi, nah nanti akan berubah ke garis double. Kemudian tinggal kita oke. Nah, sebelumnya ini kita blok dulu semua ya, pertebal garisnya agar lebih jelas. Border and shading kita ke alt dulu. Ini garis semula, ini kan pertama setengah, kita gunakan satu saja. Kita oke. Nah, tinggal kita ulangi tahap yang tadi. Klik kanan, kemudian tabel of border and shading. Kita gunakan custom, pilih garisnya. Nah, ukurannya udah sesuai atau seperti tadi. Kalau kalian ingin mengubah warnanya bisa di sini. Nah, di sini klik satu kali atas, klik lagi, nanti akan muncul garis double, kita oke. Nah, itu cara membuat garis double di sini. Selanjutnya yaitu cara membuat ataupun mengubah garis yang tengah-tengah ini menjadi garis putus-putus. Nah, caranya kita blok dulu yang ingin kita buat garis putus-putus. Nah, begini bisa, ataupun mau begini terserah kalian ya. Kita ke klik kanan, kita pilih border and shading lagi. Mana ya, kita blok, kemudian klik kanan, kita pilih border and shading. Nah, di sini kita ke custom ya, jangan lupa. Kemudian kita cari dulu garisnya. Nah, kita akan menggunakan garis putus-putus ini. Kita klik saja garis putus-putusnya. Ini warna dan ketebalan udah saya mengikuti dari sananya saja. Yang perlu diperhatikan ini, ketika kita atas berarti ini mewakili garis yang atas sendiri ini ya. Nah, garis atas ini mewakili garis tengah atau garis horizontal. Ini garis horizontal bawah, garis bawah ini. Nah, ini garis samping kiri, ini garis yang ke bawah, ini semua nanti diwakili oleh ini. Kemudian yang ini garis sebelah kanan ya. Nah, kita akan mengubah garis yang ini, garis-garis ke samping, garis horizontal. Maka yang kita gunakan ini hanya ini. Nah, setelah memilih jenis garisnya, kita tinggal klik satu kali. Nah, nanti akan hilang. Kemudian kita klik lagi, nanti akan berubah menjadi garis putus-putus. Kalau sudah tinggal kita oke. Nah, coba kita lihat, perdekat ya. Nah, ini semuanya udah berubah menjadi garis putus-putus seperti yang ada di contoh ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut saja ya ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya yaitu kita memberikan warna pada header. Nah, di sini kan ada headernya warnanya biru. Kita akan coba memberikan warna. Caranya kita blok dulu. Nah, kalau kalian blok seperti ini, di sini tidak ikut ke blok, kalian tinggal blok begini, kemudian setelah sampai sini kita tarik ke bawah. Nah, nanti akan terblok ya. Kemudian kita bisa klik kanan, pilih yang border and shading ke tempat tadi. Kita pilih shading. Nah, di bagian file kita tinggal pilih warnanya. Di sini kan tadi mau warna biru ya, coba kita warna kuning. Kalau sudah tinggal oke. Nah, nanti otomatis headernya akan berubah menjadi warna kuning. Atau juga kalian bisa blok lagi. Kemudian kita pilih ke desain. Nah, di sini ada shading. Nah, di sini bisa kita tentukan sekaligus langsung berubah warnanya ya. Jadi bisa kita milih sesuai dengan yang kita inginkan. Karena contohnya biru, saya ya akan membuat warna biru saja ya. Kita klik, nanti headernya telah menjadi warna biru. Nah, itu dua cara, sebenarnya ada 3 cara ya, tapi ini
kedua cara ini sudah cukup ya menurut saya untuk membuat warna heading menjadi yang kita inginkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan coba menambahkan ataupun menghapus sebuah tabel. Nah, semisal ataupun menambahkan ya. Nah, di sini kan tabelnya terkadang kita kurang, ingin menambahkan ataupun ingin mengurangi ya ketika berlebih. Nah, caranya kita bisa klik di sini. Nah, kemudian kita pilih contoh di sini saya kasih nomor aja biar jelas ya. Ini 15. Nah, klik saja di tabel paling bawah. Kemudian kita pilih yang layout. Nah, untuk menambahkan tabel kita ada di sini. Nah, insert above nanti tabelnya akan bertambah itu di atas angka 15. Kalau pilih insert below nanti akan bertambah di bawahnya. Nah, sementara ini untuk menambahkan kolomnya, jumlah kolom, sementara ini jumlah baris. Kita coba yang baris dulu. Kita klik yang insert below. Nah, nanti otomatis di bawah yang 15 ini akan membuat tabel baru ya atau garis baru. Nah, ini. Coba kita di sini kasih nomor 13. Nah, ini kan tidak urut ya 13 14. Nah, saya ingin di atas 15 ini ada tabel baru. Nah, kita klik saja di sini. Kemudian pilih yang insert above. Nah, otomatis nanti di atas angka 15 akan termuat ataupun akan memunculkan tabel baru ya atau garis baru. Nah, ketika kalian ingin sekaligus banyak, kalian tinggal blok saja. Contoh di sini saya blok segini. Ini ada 1 2 3 4 5. Nah, ada 5. Ketika kita klik insert above, nanti nambahnya juga akan 5 baris ya. Jadi sesuai dengan yang kalian blok. Kalau kalian hanya ingin menambahkan 1, kalian tidak usah blok, tinggal klik saja di mana terserah. Kemudian kalian pilih insert below, kalau enggak insert above. Nah, itu untuk menambahkan jumlah baris. Nah, untuk menambahkan jumlah kolom, kalian sama seperti tadi, kita klik contoh klik di sini ya. Nah, di sebelah kanannya ingin kita tambahkan, kita berarti insert rig. Nah, nanti di sebelah kanan nama akan bertambah. Kalau kita ingin ada di sebelah kiri, tinggal kita klik yang insert left. Nanti akan bertambah di sebelah kiri. Nah, kalau kalian ingin menambahkannya 2, maka blok saja 2 baris. Nah, begini. Kemudian kita contoh ke insert rig. Nah, nanti otomatis di sebelah kanan akan bertambah 2 kolom ya, maaf, bukan 2 baris, 2 kolom bertambah. Nah, oke, ke tahap selanjutnya yaitu menghapus kolom. Nah, ketika di sini kita udah membuat banyak, nah kita ingin menghapus, caranya gimana? Caranya kita klik saja ataupun kita blok. Kemudian kita pilih delete. Nah, untuk menghapus baris kita pilih yang delete row. Kemudian untuk menghapus kolom kita pilih delete kolom. Nah, coba kita delete row. Nah, nanti otomatis terhapus. Biar jelas yang ada angkanya saja. Di sini saya angka 14. Kita klik saja di sini. Kemudian pilih delete, pilih yang delete row. Nah, otomatis yang angka 14 tadi akan hilang ya. Dan ketika kalian menghapus kolom juga sama saja ya, tinggal kita letakkan di sini di nama, kemudian delete kolom, maka namanya akan hilang ya sampai bawah. Jadi kalau ke samping itu kolom, kalau ke bawah itu adalah baris namanya. Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu kita membuat penomoran otomatis ya. Nah, di sini kan udah kita buat nomornya. Kalian bisa membuat nomor otomatis ataupun manual. Nah, saya akan mencontohkan yang otomatis ya, karena yang manual kalian pasti bisa tinggal klik satu-satu. Nah, sebenarnya ini tabelnya sudah jadi ya, tinggal kita kasih ataupun benarkan fontnya ini sesuai dengan contoh. Nah, untuk penomoran, nah di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kita coba yang otomatis. Nah, untuk yang membuat otomatis kita menggunakan numbering. Caranya tinggal kita blok saja. Kemudian kita ke home. Nah, setelah ke home kita pilih numbering di sini. Nah, ini kan ada numbering. Ketika kita klik ini, kemudian pilih nomor yang kita inginkan. Semisal saya menggunakan ini ya. Kalian bisa Romawi, ABC ataupun apa ya, terserah kalian. Saya ini 1 titik ada 1 kemudian kurung ya, seperti ini.
tanda apa ini namanya, kita klik ini. Nah nanti tabelnya itu akan begini. Nah penomorannya ya akan begini. Cara agar angkanya ada di sebelah sini, sebelah kiri, kita klik ini. Nah klik dash search indent ya, dash search indent. Kalau di Word yang ini, nah logonya agak sedikit berbeda ya, tapi ini sama saja namanya, ataupun fungsinya juga sama. Kita kembali ke yang tadi, kita tekan ini, nanti otomatis akan bergeser ke sebelah kiri ya. Nah penomorannya akan seperti ini. Nah ketika kalian ingin penomoran yang tidak ada titiknya, dan ketika kalian cari di numbering di sini kan ada titiknya ya, 1 titik kemudian 1 ada tanda begini. Nah kalian ingin tidak ingin ada itunya, caranya cukup mudah. Yang pertama kita blok seperti tadi, kemudian kita pilih numbering, kita pilih yang define new number format. Nah kita klik saja ini. Nah di sini kan bisa kita lihat ya, mau apa yang kita inginkan. Kita pilih saja contoh 1. Nah di sini kan ada 1 titik ya. Nah kita hapus titiknya. Kita hapus titiknya. Nah sebagai contoh di sini di bawah ada contohnya ini. Ketika kita tambahkan titik, maka di bawah sini itu akan ada titiknya. Kita hapus titiknya, kemudian kita oke. Nah nanti akan ada numbering yang tidak ada titiknya. Kalau sudah, jangan lupa kita klik ini, kita klik dash search indent agar bergeser ke sebelah kiri. Dan ketika kita menambahkan baris lagi, ini otomatis sudah ada penomorannya ya. Nah contoh kita tambahkan. Nah bisa kita lihat ini otomatis akan bertambah. Nah sendiri. Ketika kita di sini juga, nah ke atas ini otomatis ke bawah ini akan bertambah. Nah selanjutnya yaitu di sini bisa kita lihat headernya hanya ada di tabel pertama saja ya. Nah di kertas nomor 2 kita juga bisa menambahkan header seperti ini tanpa harus membuat seperti semula. Nah caranya kita blok, kemudian kita pilih klik kanan, kita pilih yang border and shading. Maaf ya, bukan border and shading, kita pilih yang tabel properties. Nah setelah itu kita pilih row, kita centang yang ini, yang replay as header. Kita klik saja, kemudian kita oke. Nah ketika setelah itu, maka di tabel berikutnya ini akan sudah ada headernya ya. Nah ini garis putus-putus, ini garis margin ya. Coba kita hilangkan garis marginnya. Font, language, advanced, text boundaries. Nah ini kita hilangkan. Nah ini garisnya bukan garis putus-putus ya, tadi hanya garis margin. Nah jadi begitu ketika kita ingin menambahkan header pada setiap lembar tabel yang kita buat. Kalau kalian hilangkan, caranya seperti tadi ya, tinggal hilangkan centangnya. Nah untuk tahap yang terakhir, kita hanya perlu mengatur ukurannya ya, ataupun ukuran font dan jenis fontnya. Nah, kita perbesar menjadi 16. Nah ini kita perbesar menjadi 14, dan kita tebalkan. Ini tergantung selera kalian ya. Oke, itu aja ya cara membuat tabel di Microsoft Word. Semoga kalian paham. Jika kalian ada pertanyaan ataupun masih bingung, mengalami kendala, silahkan kalian tanyakan saja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.